100 saja ya. Ini di fullkan ya, gain full. Ini di 100. Sekiranya perlu diposting ya kita posting. Kalau ingin flat ya kita flat saja ya. Kalau posting ya kita cut sedikit seperti ini ya, karena darnanya tidak ikut di speaker full range ya. Dan kemudian kita low cut seperti ini. Nah, ini buat mid ya. Dan kemudian ini buat high ya. Oke. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Muka Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio sound system semuanya tanpa kecuali. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya di kesempatan kali ini? Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan sebuah tutorial untuk penggunaan equalizer DPX 215 sub ini ya. Oke, ini tutorialnya saya tunjukkan untuk penggunaan di rumahan saja maupun emperannya. Terutama teman-teman yang tidak mempunyai aksesoris secara lengkap ya, tidak mempunyai crossover ataupun pokoknya tidak mempunyai aksesoris secara lengkap ya. Ini yang saya gunakan. Di sana ada mixer 4 channel dan lalu equalizer ini saja ya. Oke, sekali lagi saya tekankan di sini penggunaan equalizer ini saya tunjukkan untuk penggunaannya dibuat crossover ya. Karena equalizer ini sendiri sudah ada crossovernya ya di belakang sini ya. Ini ya. Ini crossovernya ya. Oke. Sorry ketarik mixer lur. Ini crossovernya ya. Oke. Ini sudah saya hubungkan sudah saya hubungkan di belakang buat subwoofer. Ini sudah bunyi ya teman-teman ya. Ini sudah bunyi ya. Jadi teman-teman yang mempunyai crossover equalizer ini jangan berkecil hati, bisa digunakan untuk 2W ya, karena sudah lengkap ya, ada subnya ya. Tentu saja di belakang kita gunakan untuk subwoofernya, karena equalizer ini rangkaian subwoofernya mengambil di belakang tiap-tiap input equalizer ini ya. Input daripada subwoofer mengambil di tiap-tiap input channel L, R ini ya, ataupun channel A, channel B diambil masing-masing, kemudian diumpankan ke rangkaian subwoofer ya. Jadi routingannya atau penyetingannya tinggal kita colokkan bagian inputnya sini, bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Sebentar. Supaya teman-teman lebih paham. Oke, bisa dilihat di sini. Ini dari mixer ya. Dari mixer LR masuk ke in equalizer. Kemudian ini input dari power, ini subwoofer ya, ini full ring ya, kita buat sebelah saja full ring. Ini subwoofer mengambil di subout ini ya, saya jelaskan di sini bisa dilihat. Ini sebaiknya di fullkan saja, dan ini untuk frekuensinya dibuat 120 atau 100 Hz saja ya. Ini di fullkan ya, gain full. Ini di 100 Hz maupun 120 Hz. Oke, ini input dari power mengambil di output sub ini daripada rangkaian 215 sub DPX. Ini sub. Dan ini untuk top mengambil di channel 1 ya. Channel 1 maupun 2 sama saja ya, bisa difungsikan ya. Oke. Jadi input subwoofer ini kesimpulannya mengambil di masing-masing input LR ini ya, atau channel AB ini ya. Oke, bagian belakangnya seperti ini ya. Ini sub, ini full ring, ini input dari mixer LR ya. Oke, kita kembali ke depan. Untuk teman-teman, ini channel 1 ini dibuat untuk 10 in plus Twitter bisa. Kemudian dibuat
12 in plus tweeter bisa, ataupun 12 in yang full ring seperti Audac dan speaker yang agak lama-lama itu yang merek Audac, Canon dan sebagainya juga bisa ya. Untuk penyetingannya di full ring ini teman-teman bisa menekan low cut ini ya, agar lebih jernih ya. Subwoofer tidak ikut di equalizer channel 1 ini yang diumpankan ke 10 in atau 12 in plus tweeter tadi, supaya lebih jernih ya. Kita tekan low cut ya. Oke, kemudian kita posting, sekiranya perlu diposting ya kita posting. Kalau ingin flat ya kita flat saja ya. Kalau posting seperti ini bisa. Kayaknya sebaiknya jam 3 saja seperti ini ya. Oke, jam 3 di mixer ini masih kecil ya. Ini sekedar penunjuk saja ya. Saya kecilkan lagi di mixer. Kayaknya sebaiknya jam 3. Ini jangan ditekan ya bypass ya. Kalau bypass ditekan nggak ada rasanya ya. Di-cut maupun diposting nggak ada rasanya ya. Jangan dihidupkan ya. Ini dilepaskan atau dimatikan lampunya ya. Oke, kita flat saja di area mid ini. Kalau kita besarkan kenceng seperti ini, sebaiknya kita cut di 20 Hz yang tidak perlu. Nada yang diumpankan 10 in atau 12 in tadi tidak perlu, kita buang atau kita pangkas. Kita cut 40 Hz, kita cut. Ini kita cut separuh saja seperti ini ya. Oke, ini buat full ring. Ini tidak berpengaruh di subwoofer teman-teman ya. Subwoofernya tetap bunyi ya, meskipun gainnya kita kecilkan, ini kita cut maupun kita posting, tidak pengaruh di output subwoofer yang ada di colokan belakang tadi ya. Oke, kita buka untuk full ringnya seperti ini ya. Oke, ini sekedar contoh kecil saja ya. Oke, agar mendapatkan suara yang maksimal, satu di belakang tadi gainnya di fullkan saja, gain subwoofer, frekuensinya di 100 Hz atau 120 Hz ya. Dan kedua, gainnya ini jam 9 kita cut di 25 Hz sampai 63 ini ya, kita cut sedikit seperti ini ya, agar nada-nadanya tidak ikut di speaker full ring ya. Dan kemudian kita low cut seperti ini. Ini full ringnya kita buat plus 12 dB ya, agar pengekatannya lebih banyak dan lebih bersih, maupun pempostingannya lebih banyak ya. Seperti itu ya tujuan tombol ring sini ya, mendapatkan dB 12 dB ya. Oke, ini sebagai contoh kecil buat rumahan saja, buat 2W sub sama full ring ya. Kemudian kalau ada yang bertanya, Bang, kalau buat 3W bisa? Sangat bisa sekali teman-teman. Saya contohkan buat 3W ya, sebentar. Kalau 3W teman-teman bisa menggunakan belakang tadi tetap untuk subwoofer ya. Kemudian yang ini bisa dibuat high. Kalau dibuat high, mulai 1K6 ini di-cut seperti ini ya. Ini sebagai high ya. High bisa seperti ini. Oke. Kalau bisa, kalau terlalu banyak ya kita flat saja seperti ini ya. Pokoknya kita gunakan sebagai high karena kita menggunakannya 3W seperti ini. Dan channel satunya ini bisa dibuat mid-nya. Oke, sekedar ilustrasi saja ya, nggak pakai suara ya, karena yang bunyi ini subwoofer sama high. Kalau buat mid ini tetap ditekan 12 dB, lokanya tetap ditekan. Kalau buat mid output 3W ya, ini tekan seperti ini 25 Hz, 40 Hz, matikan. Tak kasih suara saja, sumpah gampang ya. High-nya ini saya lepas ya, karena ini buat mid ya. Oke, sebentar. Oke, ini misalkan buat mid ya.
Ini tadi high ya, kita pangkas seperti ini sampai 100 Hz seperti ini. Kemudian kita pangkas lagi di atasnya ini ya, 4K ini, 6K, 10K, 16K kita pangkas seperti ini ya, atau 2K ini saya pangkas sedikit, 250 Hz kita pangkas sedikit ya. Kalau ingin cenderung ya kita posting nggak apa-apa, kalau kurang ya, kalau lebih cukup flat saja ya. Oke, lokatnya jangan lupa dihidupkan ya, seperti ini ya, buat mid output ya. Oke, coba lagu dangdut ya, tak teskan buat lagu dangdut. Sebentar, cek sound kendang, sebentar teman-teman. Buat dangdut ya, sebentar, sorry. Oke, subnya saya cabut sebentar. Buat middle, ini frekuensi mid tadi ya, buat channel 2 ini, buat mid output seperti ini. Kita cut di area low sama area sub di grafiknya seperti ini. Jangan lupa low cut kita tekan, range 12 dB kita tekan seperti ini ya. Dan kemudian atasnya frekuensi 2 kilo 2,5 ini sampai 4 kilo sampai 16 kilo notok ini kita tekan seperti ini ya. Ini buat mid ya. Dan kemudian ini buat high ya. Oke. Ini buat high. Ini sekedar contoh pembagian buat 3W ya, high. Ini tadi mid. Sekarang coba mid high-nya ya. Ini high ya. Seperti ini ya. Kalau terlalu banyak ya cukup di flat saja seperti ini ya, Oke. Agar tidak terlalu tipis kita buka 1K ini. Kalau terlalu ngemid ya kita cut seperti ini ya. Tergantung daripada suara yang dihasilkan di loudspeaker milik teman-teman ya. Oke, ini high. Ini mid. Oke. Ini mid, high, mid, sub di belakang tadi ya. Oke, seperti ini. Oke, mungkin sekedar ilustrasi saja atau penggunaan contoh ini tidak secara lengkap ya. Mungkin di lain waktu saya buatkan secara lengkap dengan memakai 3 power ya, karena ini saat ini saya menggunakan 2 power saja ya. Sekedar penggunaan apa saja yang harus ditekan untuk kebutuhan di 3W di equalizer ini ya, DBX 215 sub ini ya, karena kita manfaatkan fitur subwoofer yang ada di belakang crossover ya. Di sana ada fitur gain sama frekuensi ya. Oke, sekedar saran saja buat teman-teman yang mempunyai equalizer ini maupun mixer tok yang ada di rumah. Penggunaan di rumah saja bisa dimanfaatkan dengan cara seperti ini ya. Ini tadi buat high, mid, dan di belakang buat subwoofer ya. Oke, mungkin seperti ini dulu video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Waktu saya contohkan lebih lengkap ya. Oke, untuk teman-teman yang ingin membeli equalizer ini silakan saya cantumkan di link ada di deskripsi ya. Di situ banyak jenisnya ya, equalizer seperti ini ya. Harganya sekitar 400 ribuan sampai 600 ribuan tergantung daripada jenis crossover itu mikro ataupun makro ya.
Oke teman-teman, mungkin sekian dulu. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.